مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau, yakni Fawaidul Fawaid, halaman 83. Man arafa nafsahu istaghala bi islahiha an uyubin nas, man arafa rabbahu istaghala bihi an hawa nafsih, anfa'ul amal an tagiba fihi anin nasi bil ikhlas wa an nafsika bisuhudil minnah fala tara fihi nafsak wala taral khalqa. Fawaidul Fawaid 83. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, man arafa nafsah, barang siapa yang mampu mengenali dirinya, maka istaghala bi islahiha an uyubin nas. Istaghala, maka dia akan sibuk, bi islahiha, untuk membenahi kekurangan dirinya, an uyubin nas, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Dalam pengertian, orang yang mampu mengenal dirinya, man ana, siapa saya, min aina, dari mana saya, ila aina, akan kemana kita akan kembali. Ketika dia sadar, man ana, siapa saya seorang hamba, seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kadang-kadang kekeliruan, sehingga
Min aina, dia pun sadar dari mana dia datang. Dia datang dari Allah. Bahkan ila aina, dia pun sadar akan kemana dia kembali. Maka ketika dia sadar atas dirinya bahwa dia adalah makhluk Allah yang kecil dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, bahkan dia sadar atas dirinya dia berasal dari para setetes air hina yang tidak ada harganya sama sekali, maka dia akan senantiasa sibuk untuk memperbaiki dirinya daripada untuk mencari kesalahan orang lain. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dirimu bersih, dirimu hebat. Ingat, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah sangat mengetahui siapa yang bertakwa di hadapan Allah. Sehingga seorang hamba yang sadar atas kelemahan dirinya, atas kehinaan dirinya, tidak akan mungkin dia akan menghinakan orang lain. Bahkan dia tidak akan mungkin sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi dia akan senantiasa sibuk membenahi dirinya, membereskan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bni Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un, pasti mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'in, dan orang-orang yang berdosa, yang berbuat kesalahan adalah at-tawabuna, yang mampu bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Sams ayat 9-10, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah man zakkaha, orang yang mampu mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan betapa ruginya orang-orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu, orang yang mampu mengenal dirinya, maka insya Allah dia akan sibuk memperbaiki dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Man arafa rabbahu istaghala bihi an hawa nafsih. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah man arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, maka istaghala bihi an hawa nafsi. Istaghala, dia akan sibuk mencari keridhaan Allah, an hawa nafsihi, ketimbang untuk sibuk menuruti hawa nafsunya. Ketika dia sadar bahwa Rabb sebagai Tuhannya, Rabb yang wajib disembah, Rabb yang sebagai selama ini kita menghadap kepadanya lewat solat-solat kita, maka ketika dia sadar bahwa Allah sebagai Rabbnya, maka dia akan senantiasa bagaimana caranya mencari ridhonya Allah. Bahkan dia akan senantiasa menjauhi sesuatu daripada untuk melaksanakan hawa nafsunya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sehingga di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman di dalam ayat ke-119, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul adzim.
Qala Allah, maka Allah berfirman, hadzal yaum yanfa'us shadiqina. Inilah hari-hari yang bermanfaat bagi siapa? Orang-orang yang benar, orang-orang yang taat kepada Allah. Sidquhum, karena kebenarannya. Lahum zannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum, bagi mereka pada hari itu yang mampu mengerjakan soleh, istiqomah di dalam ketaatan dan kebaikan, maka bagi mereka adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawah surga-surga itu adalah sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan dia akan kekal di dalam surga tersebut. Bahkan kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepadanya dan mereka pun ridha atas ketetapan Allah. Dzalikal fauzul azim, dan itu adalah merupakan keberuntungan yang teramat besar. Ketika dia mencari sesuatu yang Allah ridhai dan mengalahkan keinginan hawa nafsunya, maka akan dapatkan ridhonya Allah dan juga dia akan dapatkan surganya Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah keterangan Rasulullah SAW bersabda, qala rabbukum azza wajal, dan ini adalah mengenai tentang bagaimana orang yang berpuasa dengan ridhonya dia, dengan ikhlasnya dia melaksanakan perintah Allah. Berdasarkan hadis qudsi ini, kata Rasulullah, qala rabbukum azza wajal, Allah subhanahu wa ta'ala azza wajal berkata, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu ibtigha'a mardati wa saumu li wa ana ajibih. Rawi Ahmad sahih. Kata Rasulullah lewat hadis qudsinya, qala rabbukum, telah berkata Tuhan kamu, abdi, kata Allah, hambaku, tarokal syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan keinginannya. Kemudian wa ta'amahu, dia pun mampu meninggalkan makanannya, wa sarabahu, meninggalkan minumnya di siang hari. Kenapa? Ibtigha'a maradati, dia mengharapkan ridhoku, kata Allah. Wa saumu li wa an ajibih, saum adalah untukku dan aku akan beri pahala atas dia yang melaksanakan saum tersebut. Ketika ibadah yang dilandasi ridho, ikhlas, melaksanakan perintah Allah, maka Allah pun akan ridho terhadap kita. Bahkan ketika dia benar-benar mencari ridhonya, meninggalkan keinginan hawa nafsunya, kata Allah dalam surah An-Naziyat, wa amaman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Naziyat ini, surah ke-79 ayat 40-41, Allah menegaskan, wa amaman khafa, dan barang siapa yang takut, maqama rabbih, atas kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Maka yang kedua ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika seorang hamba mengenal Rabbnya, dia akan senantiasa mencari keridhoannya dan juga dia akan menahan hawa nafsunya untuk meninggalkan yang Allah larang. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anfaul amal antagiba fihi anin nas bil ikhlas. Amal soleh yang paling bermanfaat adalah antagiba fihi anin nas bil ikhlas. Tidak ada dalam hatinya sedikit pun karena dorongan daripada manusia atau pujian manusia, tapi bil ikhlas, dia melaksanakan karena ikhlas karena Allah. Fala nafsaka bisuhudil minnah, dan juga bukan karena dorongan keinginannya, atau bahkan bisuhudil minnah, itu karena semata-mata karena adanya dorongan semata-mata karena Allah. Fala tara fihi nafsak wala tara al-halqa, dia sedikit pun
tidak melihat keinginannya ataupun keinginan makhluk yang lainnya. Semata-mata adalah bisuhudil minnah, karena Allah, karunia Allah, dia mampu melaksanakan ketaatan karena Allah, ikhlas karena Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sehingga Rasulullah bersabda, ketika seseorang man faraqad dunya ala ikhlasillah lillahi ta'ala wahdah la syarikalah wa aqamas shalah wa ataz zakah faraqahallahu anhu radin. Kata Allah, bagi orang yang ikhlas beribadah karena Allah, bahkan dia ikhlas meninggalkan dunia, dalam pengertian baik kita tidak terlalu cinta dunia, maka kata Rasulullah, man faraqad dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia ala ikhlasi lillahi, karena ikhlas karena Allah, wahdahu la syarikalah, Allah yang satu, yang tidak ada satupun yang menemaninya. Kemudian wa aqamas shalah, setelah itu dia pun istiqamah melaksanakan sholat, wa ataz zakah, dan dia pun mengeluarkan zakat, maka faraqaha wallahu anhu radin, ketika dia meninggalkan keinginan-keinginannya atas dunia tersebut dan dia kemudian taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sholat, kemudian zakat dan ibadah yang lainnya, maka dia meninggalkan dunianya itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, terakhir saya sampaikan dalam ikhlas ini sebuah hadis Rasulullah sampaikan, an-nasu kulluhum halaka, manusia semuanya akan celaka, illal alimun, al-alimuna halaka illal amilun, wal amiluna halaka illal mukhlisun. Kenapa ikhlas merupakan salah satu pondasi dalam kehidupan kita, bahkan diterimanya amal kita? Kata Rasulullah, an-nasu kulluhum halaka, semuanya manusia akan celaka, illal alimun, terkecuali alim, orang yang berilmu. Tapi jangan bangga dengan ilmu kita. Al-alimuna halka, orang yang berilmu pun akan celaka. Illal amilun, terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Al-amiluna halka, orang yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka. Illal mukhlisun, terkecuali ikhlas di dalam mengamalkannya. Jadi terkumpul 3 kategori. Pertama, harus berilmu. Yang kedua, amalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ikhlas mengamalkan ilmu kita. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya buat khatib, umumnya buat kita sekalian. Barakallahu li walakum. Ma'as salam fi amani syaikh